Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua anak-anak ustazah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yunita. Kita akan mempelajari bentuk aljabar. Namun, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah semuanya, untuk bentuk aljabar hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, mengenal bentuk aljabar, unsur-unsur pada bentuk aljabar, menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, untuk memahaminya, mari kita perhatikan ilustrasi di samping. Yang pertama, Zahra membeli buku tulis dan pulpen di toko alat tulis. Zahra membeli 4 buku tulis dan sebuah pulpen. Jika harga buku tulis dinyatakan dengan X dan harga pulpen dinyatakan dengan Y, maka seluruh barang yang dibeli Zahra dapat dinyatakan dalam bentuk 4X ditambah Y. Nah, bentuk 4X ditambah Y ini dinamakan bentuk aljabar. Nah, kita perhatikan ilustrasinya ya. Nah, Zahra tadi membeli 4 buah buku tulis, atau jika buku tulis tadi harganya adalah X, maka bisa ditulis 4X. Kemudian ditambah dengan membeli sebuah pulpen, atau dalam hal ini 1 buah pulpen kita ibaratkan harganya itu adalah Y, atau disimbolkan Y. Maka untuk 1 pulpen cukup ditulis dengan Y saja ya. Nah, maka penulisan 4X ditambah Y inilah yang disebut sebagai bentuk aljabar. Contoh yang kedua, ibu membeli nanas dan melon di pasar. Ibu membeli 3 nanas dan 2 melon. Jika harga nanas dinyatakan dengan A dan harga melon dinyatakan dengan B, maka seluruh barang yang dibeli ibu dapat dinyatakan dalam bentuk 3A ditambah 2B. Nah, bentuk 3A ditambah 2B ini juga dinamakan bentuk aljabar. Atau sebagai ilustrasinya yaitu 3 buah nanas, atau kita simbolkan untuk harganya itu adalah A untuk nanas, yang ditambahkan dengan 2 buah melon. Nah, kita misalkan melonnya itu adalah B, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk aljabar yaitu 3A ditambah 2B. 3 buah nanas ditambah dengan 2 buah melon, seperti itu ya. Nah, lalu mari kita kenali bentuk aljabar itu. Apa sih bentuk aljabar? Nah, bentuk aljabar terdiri atas bilangan dan variabel serta kombinasi dari keduanya melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah unsur-unsur pada bentuk aljabar. Ada 4 unsur. Yang pertama ada suku, ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Nah, masing-masing memiliki pengertian berbeda ya. Untuk suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif dan negatif. Sedangkan variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, yang biasanya itu disimbolkan dengan huruf abjad ya, bisa dari A sampai Z. Sedangkan koefisien adalah bilangan dari setiap suku yang memuat variabel pada bentuk aljabar. Dan konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, sebagai contoh, 10X ditambah 8Y ditambah 3. Nah, akan kita uraikan mana yang disebut suku, mana yang disebut variabel, koefisien, maupun konstanta. Nah, dari contoh 10X ditambah 8Y ditambah 3, maka akan kita uraikan. Yang pertama, untuk contoh tersebut terdiri dari 3 suku, yaitu 10X, 8Y, dan 3. Sedangkan variabelnya yang disebut variabel di sini adalah lambang pengganti ya suatu bilangan yang belum diketahui, yaitu si X dan Y. Jadi variabelnya ada 2 ya, X dan Y. Kemudian koefisien yang mana? Nah,
Koefisien itu adalah bilangan yang dari setiap suku yang memuat variabel pada bentuk aljabar. Nah, variabel tadi kan ada X dan Y, maka koefisiennya itu adalah bilangan yang melekat pada variabel tadi. Seperti variabel X, koefisiennya itu adalah 10. Sedangkan untuk variabel Y, koefisiennya adalah 8. Nah, jadi kalau ditanya variabel koefisiennya yang mana, maka 10 dan 8. 10 adalah koefisien dari X dan 8-nya adalah koefisien dari Y. Nah, konstanta. Yang mana konstanta? Yaitu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, jadi konstanta lebih mudah diingat adalah bilangan yang berdiri sendiri ya, tidak dilekati oleh variabel. Nah, dari contoh tersebut berarti konstantanya adalah 3. Nah, mari kita pahami. Untuk contoh soal tadi, 10x ditambah 8y tambah 3 berarti x dan y-nya itu disebut sebagai variabel. Sedangkan 10 dan 8-nya disebut sebagai koefisien, di mana 10 itu adalah koefisien dari x dan 8 itu adalah koefisien dari y. Sedangkan 3 disebut sebagai konstanta. Nah, kamu harus paham ya, mana yang disebut variabel, mana yang disebut koefisien, dan mana yang disebut sebagai konstanta. Karena ini sangat penting di dalam unsur-unsur bilangan untuk bentuk aljabar ya. Nah, selanjutnya uraikan bentuk aljabar di samping berdasarkan. Nah, yang pertama, banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk soal yang pertama, 3A dikurangi 2. Ini bentuk aljabar ya. 3A dikurangi 2. Nah, pada saat kita uraikan, maka banyak sukunya ada 2, yaitu 3A dan negatif 2. Jadi kita harus perhatikan tandanya juga ya, apakah positif, apakah negatif. Nah, kebetulan di sini 2-nya tandanya kurang atau negatif, maka ditulis sebagai negatif 2. Variabel yang mana? Nah, untuk variabelnya itu hanya satu, yaitu A. Sedangkan untuk koefisiennya juga ada satu, yaitu 3. Karena variabelnya hanya satu, koefisiennya cuma satu. Nah, sekarang konstanta bilangan yang berdiri sendiri siapa? Yaitu hanya ada negatif 2. Selanjutnya, untuk bentuk aljabar 2P ditambah 4Q ditambah 5. Nah, kita uraikan. Di sini banyak sukunya ada 3. Ada 2P, 4Q, dan 5. Sedangkan variabelnya ada 2 jenis, yaitu P dan Q. Koefisiennya ada 2, yaitu koefisien dari P adalah 2 dan koefisien dari Q adalah 4. Sedangkan konstantanya itu bilangan yang berdiri sendiri, yaitu si 5. Kemudian untuk bentuk aljabar, 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nah, kita uraikan. Banyak suku ada 3, yaitu 2x kuadrat, 4x, dan negatif 3. Nah, di sini tanda negatif 3 ya, kurang 3 tadi maka negatif 3. Nah, variabelnya siapa saja? Variabelnya itu yaitu x kuadrat dan x. Nah, kalau hanya x saja berarti itu x-nya pangkat 1 ya. Kalau x kuadrat tadi berarti x pangkat 2. Nah, kalau hanya x saja berarti x-nya pangkat 1. Nah, koefisiennya yang mana? Nah, untuk koefisien x kuadrat yaitu 2 dan untuk koefisien si x yaitu 4. Dan konstanta bilangan yang berdiri sendiri pada bentuk aljabar tersebut yaitu negatif 3. Nah, sekarang menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, untuk menyederhanakan bentuk aljabar, kita harus perhatikan dahulu suku-sukunya. Apakah termasuk suku sejenis ataukah suku tidak sejenis? Apa itu suku sejenis dan tidak sejenis? Nah, untuk suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Misalnya seperti ini ilustrasinya.
Misalnya ini satu buah melon. Satu buah melon, misalnya misalkan melonnya itu adalah A. Maka jika kita ingin menambahkan dengan 2 buah melon, maka bisa kita tuliskan melonnya tadi menjadi 2A. Nah, ini kan sejenis nih, sama-sama melon, ya kan? Nah, maka A ditambah dengan 2A tadi, atau satu melon ditambah dengan 2 melon, menjadi A ditambah 2A, yaitu 3 melon atau 3A. Ini bisa dipahami ya, kalau dia sejenis dia bisa diselesaikan atau disederhanakan. Namun kalau tidak sejenis maka tidak bisa. Seperti ini dia. Suku tidak sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang berbeda. Kita ilustrasikan seperti mobil saat akan dijumlahkan dengan sepeda. Nah, misalnya mobilnya ini kita simbolkan dengan P. Nah, sepeda kita simbolkan dengan variabelnya yaitu Q. Maka saat dijumlahkan P tambah Q, maka tidak bisa langsung dileburkan ya, tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh berikut? 5A kuadrat ditambah 2A ditambah 3A ditambah 6. Nah, tentukan mana suku sejenis dan mana suku yang tidak sejenis. Maka kita harus perhatikan terlebih dahulu. Banyak suku pada contoh tersebut ada 4 ya. 5A kuadrat, 2A, 3A, dan 6. Variabelnya ada 2 jenis, yaitu A pangkat 2 atau A kuadrat dan A pangkat 1 atau A. Nah, suku-suku yang sejenis itu yaitu 2A dan 3A. Kenapa? Karena variabel dan pangkat variabelnya sama, yaitu sama-sama A pangkat 1 atau A saja ya. Sedangkan suku-suku tidak sejenisnya adalah 5A kuadrat dan 6, karena berlainan jenis. 5A kuadrat tadi A-nya pangkat 2, tidak sama dengan A pangkat 1 ya. Kemudian 5A kuadrat juga tidak sama dengan 6. 6 juga tidak sama dengan 2A maupun 3A. Maka 5A kuadrat dan 6 dikatakan suku yang tidak sejenis. Jadi harus diingat bahwa A kuadrat atau A pangkat 2 itu tidak sama dengan A pangkat 1 atau A saja. Karena pangkatnya berbeda, di mana A pangkat 2 pangkatnya 2, sedangkan A saja itu pangkatnya 1. Harus diingat ya. Nah, sebagai bahan latihan, mari kita sederhanakan bentuk aljabar di bawah ini. 3A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Nah, kita perhatikan. 3 itu adalah koefisien. A kuadrat adalah variabel. Ditambah dengan 2A kuadrat. 2 adalah koefisien, A kuadratnya juga variabel. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa A kuadrat dan A kuadrat itu sejenis ya. Artinya, dapat langsung kita sederhanakan. Maka karena variabelnya sama-sama A kuadrat, koefisiennya bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 2 dalam kurung A kuadrat. Maka hasilnya adalah 5A kuadrat. Nah, untuk 5X dikurangi 3 dikurangi 2X ditambah 4. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus dekatkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis dengan jenisnya dan suku-suku yang tidak sejenis di paling belakang ya. Nah, sekarang kita lihat di soal, ternyata 5X punya nih teman, yaitu yang sama-sama variabelnya X, pangkat 1 ya. Sama-sama variabel X itu ada 5X dan negatif 2X, maka ini disebut sebagai suku sejenis. Kemudian negatif 3 itu kan merupakan konstanta, 4 positif juga merupakan konstanta. Nah, mereka juga disebut suku sejenis karena sama-sama berdiri sendiri atau sama-sama tidak punya variabel ya. Maka dapat kita langsung selesaikan. 5X kita dekatkan dengan negatif 2X, kemudian negatif 3 dekatkan dengan positif 4. Maka 5 kurangi 2 dalam kurung X ditambah dengan negatif 3 ditambah 4. 5 kurangi 2 itu adalah 3, maka menjadi 3X. Kemudian karena 4 dikurangi 3 itu adalah 1 positif, maka ditambah 1. Hasilnya 3X ditambah 1.
Nah, satu lagi nih, contoh untuk menyederhanakan bentuk aljabar. 4S dikurangi 5 dikurangi 6S ditambah 8. Nah, di sini kita harus lihat mana suku-suku yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Nah, ternyata ada 2 buah suku yang sejenis ya. Yang pertama itu 4S dengan negatif 6S karena sama-sama memiliki variabel S. Kemudian negatif 5 dengan positif 8 juga sejenis karena sama-sama merupakan konstanta atau bilangan yang berdiri sendiri. Maka cara menyelesaikannya 4S dikurang dengan 6S dikurangi 5 ditambah 8. Maka hasilnya negatif 2S ditambah 3. Nah, yang terakhir A kuadrat ditambah 3AB dikurangi 7 dikurang 5A kuadrat ditambah 2AB dikurangi 6. Nah, di sini kita perhatikan bahwa untuk bentuk A kuadrat dia masih punya teman atau punya suku sejenisnya, yaitu negatif 5A kuadrat. Jadi dia variabelnya namanya variabel A kuadrat ya. Kemudian untuk yang 3AB juga demikian, dia punya teman yaitu 2AB atau variabelnya berupa AB ya. Nah, untuk yang konstanta negatif 7 dengan negatif 6 juga sejenis. Maka kita dapat dekatkan yang sejenis dengan yang sejenis, yaitu yang pertama A kuadrat kurangi 5A kuadrat ditambah 2AB ditambah 3AB dikurang 7 kurangi 6. Maka A kuadrat itu kan depannya itu koefisiennya tidak ada kan. Nah, itu sebetulnya ada koefisiennya yaitu angkanya 1 ya. Tapi kalau untuk angka 1 itu jarang ditulis, cukup A kuadrat saja. Tapi kamu harus ingat bahwa A kuadrat itu koefisiennya atau angka di depannya itu sebenarnya adalah 1. Maka 1 dikurangi 5 dalam kurung A kuadrat ditambah 2 ditambah 3 dalam kurung AB ditambah dengan negatif 7 dikurangi 6. Maka 1 kurangi 5 adalah negatif 4 menjadi negatif 4A kuadrat ditambah 2 ditambah 3 adalah 5AB. Nah, negatif 7 dikurangi 6 itu kan negatif 13. Maka dikurangi 13. Sehingga hasilnya itu negatif 4A kuadrat ditambah 5AB dikurangi 13. Nah, semoga kamu mudah ya memahaminya dan cobalah berlatih supaya kamu lebih mantap lagi pengetahuannya. Nah, demikian untuk materi kita hari ini. Jangan lupa ya diulang-ulang kembali di rumah ya. Nah, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak ustazah semuanya, ustazah ucapkan terima kasih banyak ya atas perhatian yang kamu berikan. Nah, semoga kita dapat bertemu pada pertemuan yang akan datang. Selalu jaga kesehatan ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.